Halo saudara Daniel. Halo, halo. Halo Bang Jo. Dari gereja mana bang? Saya mualaf Bang. Oh, Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan abang? Eh, Begini Bang, Siap. ini apa namanya, simpel cerita saja. Jadi saya Ya, jujur, saya mualaf ini ketika memang saya mendengarkan eh, sedikitnya tausiah-tausiah dari Bang Juma. Nah ketika tahun berapa ya, ada beberapa bulan ke sini, 2 bulan 3 bulan ke sini lah Bang Jul. oh, Saya Alhamdulillah. konsultasikan dengan saya konsultasikan dengan rekan-rekan karena memang lingkungan saya memang kebanyakan muslim juga gitu kan. Setelah saya konsultasi, saya bicara, saya ngobrol, ya kan, saya diarahkan ke apa, ustad ya, ustad ya. Ustadz. Halo, Iya, assalamualaikum bang. diarahkan ke ustad. Ya, ketika saya dengar apa yang disampaikan oleh Bang Juma di Komal ini, saya sampaikan juga kepada ustad, karena memang ke keyakinan itu waktu itu belum full gitu Bang Juma. Ketika Iya, saya sampaikan ke Ustadz kaitan dengan statement-statement Bang Jul ya mengenai Islam gitu kan. Ya alhamdulillah Bang Jul. Gitu. Saya di sini hanya apa ya, hanya naik hanya untuk berterima kasih aja lah sama Bang Jul, sama Bang Juma. oke, makasih saudaraku Daniel. Semoga istiqamah ya. Amin amin. Terima kasih ya Bang Juma semuanya. Ya, sama-sama. Kita turunkan boleh ya? Boleh boleh boleh. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, sip. Halo Prete, Halo bang. dari gereja mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, salam. Abang, boleh Katolik saya? Protestan. Saya Islam. Eh, mati meja. Iya, iya. Gimana, gimana? Abang, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh, boleh. Silakan. Jadi sedikit saya mau beritahu kalau ayah saya itu mualaf. Oh, Alhamdulillah. Nah, saran saya itu abang, itu saya pikir sudah tertulis jelas di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Jangan kita mengintimidasi atau seakan-akan menganggap bahwa permisi abang ya, kalau agama kita paling benar, cobalah kita menghargai agama yang lain. Itu aja sih bang. Iya, itu saya setuju yang terakhir. Betul. Kita menghargai. Tapi kalau Anda mengatakan jangan menganggap agama kita yang paling benar, artinya Anda menganggap agama orang juga benar. Dengan kata lain, Anda menganggap Tuhan mereka juga benar. Bukan begitu juga bang. Maksudnya Jadi, gini, mm-mm. Tuhan yang Allah yang kita sembah berbeda sama Tuhan mereka bang. Ya itu udah pasti. Ya, jadi sudahlah, kita tidak usah berdebat lagi soal agama, tinggal kita laksanakan apa yang sesuai perintah dan apa yang dilarang. Kalau itu bisa terjadi, itu sudah terjadi di Eden kemarin. Andai saja Adam dan istrinya mengatakan kita nggak usah peduli dengan ular itu, mari kita melakukan perintah Tuhan kita agar jangan makan buah pengetahuan. Jangan dekati, jangan dengarkan. Andai saja itu bisa terjadi di Eden, itu pun bisa terjadi di dunia ini. Masalahnya tidak bisa. Iblis itu tugasnya menggoda. Iblis itu tugasnya untuk merusak anak keturunan Adam. Iblis menunggangi sebuah agama untuk menyesatkan anak Adam
agar mereka bisa bersama dengan iblis masuk ke dalam neraka. Agama kami, agama Islam, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Akan tetapi ada agama yang berasal dari produk barat masuk ke negara ini, mengambil nama Allah lalu menggunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Inilah yang kami sedang perangi. Orang-orang yang menggunakan nama Tuhan kami masuk ke dalam kitabnya, padahal mereka adalah penyembah dewa. Dan kami takut anak-anak kami kelak, karena mereka dipersenjatai dengan berbagai macam kenikmatan dunia, anak-anak kami bisa jatuh kepada kemungkaran, yaitu mereka bisa ikut menjadi sama seperti mereka. Karena mereka itu ada amanat agung. Matius 28:19, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi Kristen, karena kami tahu menurut agama Islam, di luar Islam itu neraka, kekal di sana. Masakan kami mau membiarkan anak-anak kami masuk ke dalam neraka kekal? Oh maaf, kami nggak mau. Maka izinkan kami menjelaskan agama kami kepada orang-orang yang ingin membuat anak-anak kami itu menjadi Kristen. Dengan cara apa? Dengan kami mengajak mereka berdebat, berdialog, berdiskusi. Bahwa agama mereka itu salah. Produk yang mereka jual itu adalah produk gagal. Tuhan mereka yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang gagal menjadikan bangsanya sendiri menjadi pengikutnya. Tuhannya adalah Tuhan produk gagal. Gitu. Andai saja agama mereka sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti Yahudi, tidak mengajarkan agama mereka kepada umat Islam dengan cara tipu-tipu, ya nggak masalah. Masalahnya mereka menjalankan misi untuk mengkristenkan umat Islam. Mereka menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan baju-baju yang digunakan oleh mayoritas umat Islam dalam ritual ibadahnya. Pakai baju koko, pakai kopiah, topi haji, pakai tasbih dan seterusnya. Itu yang membuat kami hadir di sini, Bung. Kalau Anda sudah merasa nyaman dengan agama Anda, silakan Anda nyaman tidur di rumah, sholat, silakan. Berarti Anda tidak khawatir terhadap iblis yang senantiasa merongrong akidah anak keturunan Adam. Ya silakan, kami tidak paksa itu. Tapi jangan juga Anda memaksakan kami memiliki cara pandang seperti Anda gitu. Masing-masing kita, karena perintah Al-Quran, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir berperang di jalan iblis. Perintahnya apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dengan cara apa? Kita tidak memeranginya dengan senjata tajam, enggak. Kita memeranginya dengan argumentasi, berdata, berdalil, berdasarkan kitab yang mereka anggap suci dan kitab suci yang kami anggap adalah kitab suci. Begitu, Bung. Baik Bang, saya paham. Oke. Ada lagi? Itu aja Bang. Jadi yang pada intinya saya tetap melaksanakan sholat tanpa memerangi saudara-saudara kita yang berseberangan sama kita. Iya, silakan. Itu bagus. Silakan. Iya. Oke. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang. Makasih. Thank you masukannya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Dul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf mengganggu. Ini tadi Siap. ada temen DM siang. Itu yang ada informasinya mau mu'alaf katanya Dinda. Silakan Bang Dul. Silakan diajukan permintaan. Salah tekan adik saya tadi. Silakan.
Ya, silakan Bang. Maaf, saya salah tekan tadi. Silakan. Tadi ada temen DM katanya mau mualaf kan siang tadi, terus ya udah naik ke roomnya Bang Zuman. Wah masih kerja, nanti malam aja. Dari sore kita udah multi udah nungguin, nggak dinaik-naikin. Oh, Atau sorry, atas sorry. nama Devan ada nggak di multi? Devan. Iya. Ntar Bang ya. Soalnya banyak yang Beliau. siap. Devan. Kalau nggak ada mungkin sudah tidur dari sore tadi masalahnya udah. Katanya Oh, malam, iya, sorry. Bang. Oh, tadi udah tak DM. Siap Bang, siap. Belum ada ini Bang. Udah nggak ada berarti Bang. Siap. Udah tidur mungkin. Kemungkinan. Sudah nanti besok aku hubungin lagi beliaunya. Baik, Udah baik. dari kapan itu katanya dia itu mau alap cuman bingung kemana kayak gitu, makanya terus tak DM gitu. Baik Bang, baik. Abang kenal baik sama orangnya? Ya oke Bang. Enggak, ya cuman lewat di TikTok DM gitu. Oh, siap. Saya pun kalau DM mau mualaf Ya. itu banyak Bang. Ya cuman dia kan ya, mau alap gitu katanya. Insya Allah. Pokoknya udah, yang lama udah gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Besok Makasih. saya konfirmasi lagi. Siap, makasih Bang. Assalamualaikum. Maaf Waalaikumsalam. yang muslim, maaf semuanya. Kasih Bang ya, Bang Dul, sehat selalu Bang. Halo saudara Christian dari Kristen. Halo. Ya Bang. Dari Kristen. Halo. Iya, halo. Iya Dari betul. Bisa buka kamera Abang? Oh, kameranya nggak bisa terbuka karena follower masih nggak ada kan, akun baru. Oh. Jaringan Abang juga Kameranya gangguan masih di sana belum ya? nyalain. Jaringannya juga gangguan di sana Abang? Ya, lagi. Ya, gangguan. Nanti kalau akunnya sudah bisa buka kamera, silakan ajukan permintaan ke kami. Insya Allah kita naikkan kalau saya monitor. Kebanyakan orang Islam nih yang minta. Bingung juga yang mau dinaikkan yang mana. Halo, selamat malam. Malam juga. Selamat malam Bang, saya dari Katolik. Ya, boleh buka kameranya silakan Abang. Abang boleh nggak buka masker juga? Enggak kan? Enggak. Alasannya Bang? Alasannya nanti takut bini sampean jatuh cinta sama aku. Enggak bakalan Bang. Kalau kami agama Katolik Bang, kita cuma sekali menikah, jadi kita enggak akan itu. Bukan menikah, saya nggak akan bilang menikah. Iya, maksudnya Abang kan bilang nanti bini saya jatuh cinta sama Abang. Jatuh cinta kan tidak mesti nikah, Bung. Iya, itu kalau kami di Katolik Bang tidak ada istilah jatuh cinta atau bagaimana. Oh, Bang. itu munafik berarti. Bukan munafik Bang, memang ajaran kami seperti itu. Oh, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Cukup satu Memang ajaran istri. kami tidak bisa. Di mana dalilnya di Bible? Tunjukkan. Tidak, Saya begini. tahu Katolik Abang- dari Vatikan. abang bukan Vatikan masker. itu. Vatikan Abang itu. bukan masker, kita akan buka Vatikan itu kontak negara apa dulu di sana? juga. Itu negara Katolik Bang. Ya, Katolik di sana boleh.
Jangan terlalu munafik lah bang. Kita bukan munafik, Bang. Iya. Sekarang mana dalilnya di kitab mencukup satu istri, ada nggak? Ini bukan munafik lah. Agama yang melarang poligami itu sama halnya agama yang melegalkan zina. Tidak, memang kita aturannya begitu. Tidak sama dengan agamanya abang itu yang boleh berzina sembarang begitu kan? Mana dalilnya Kami- boleh berzina di agama kami? Justru di kitabmu itu, di dalam kitab Yesua, dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, diajarkan anak-anakmu perempuan tidak akan aku hukum yang berzina. Menantu-menantumu bila mana bersundal aku tidak akan hukum. Bahkan di agama Anda, di kitabnya itu ada seorang anak kandung memperkosa bapaknya. Tidak Ada ajakan di dalam kitab Anda Amsal 7. Marilah kita memuaskan seks sampai pagi karena suamiku Itu dalam cuma perjalanan jauh. kata-kata abang aja yang mengatakan seperti itu. Ada kok di dalam kitab Anda itu ajaran nge-seks. Coba buka kalau ada, memang ada, buka abang, buka. Amsal 7 Anda baca. Ya, coba abang buka. Oke, saya bukain ya. Inilah yang diperhatikan istri abang di belakang abang. Nih, saya buktikan. Saya kasih data. Nanti abang boleh tunjukkan di Al-Quran saya juga dalil yang sama. Saya tidak mengerti dengan Al-Quran, Bang. Oh, pantasan aja jadi Katolik. Diajarkan untuk mengertikan untuk dirinya. Pantas aja. Karena agama kami ini, Bang, tidak maksudnya begini, tidak untuk diajarkan untuk mengajar dengan agama lain. Kalau agama kami ya itu sudah begitu. Ini yang dipraktekkan ini. Makanya saya tidak mau buka kamera. Takut aja nanti. Kalau abang cuma buka masker, siap, kami juga siap buka ini kamera, Bang. Abang jalankan ajaran agama, tapi jalankan di balik wajah tertutup kan begitu. Paulus juga Anda nggak tahu siapa dia kok. Bahkan tidak ada fotonya juga kok. Tapi Anda ikuti kebohongannya selama ini. Selama 2000 tahun dia berbohong sama Anda ikuti aja terus. Iya kan? Nih dalilnya. Kenapa saya nggak buka kamera nih? Nomor 18 nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Ini memuaskan birahi ini maksudnya nge-seks. Marilah Itu kita, kalau yang sudah menikah, Bang. Bukan untuk marilah memuaskan kita, birahi dengan satu sama lain begitu. marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Suamiku sedang dalam perjalanan jauh. Tuh bang, kenapa saya tidak mau buka kamera? Takut istri Anda praktekkan ini. Tidak, kalau kami tidak, Bang. Itu makanya aku berhati-hati sama bini-bini kalian. Takut saya itu bini kalian jatuh cinta sama aku. Itu gak bakalan, Bang. Ya, kenapa nggak bakal dalilnya ada begitu kok. Marilah kita nge-seks sampai pagi, Berarti memuaskan sekarang begini, birahi dan pertanyaan saya begini, Bang. Dalil asmara. di Al-Quran, Bang. Sebab suamiku tidak ada di rumah. Nah, sekarang Anda coba tunjukkan di Al-Quran ajakan istri untuk nge-seks sampai pagi sama laki-laki lain ketika suaminya tidak ada di rumah. Silakan, saya tunggu. Ada? Begini, Bang, bolehlah Ada nggak? boleh dalil itu tidak ada di Al-Quran kalian, tapi kelakuan yang penganut itu tidak seperti itu kan begitu. Berarti kelakuan oknum bukan agama. Beda di Anda sudah oknum agama juga. Itu yang oknum dia dari mana, Bang? Udahlah bang. Kalau ada umat Islam melakukan itu berarti melanggar Islam.
Tapi kalau di agama Anda melakukan itu ya memang ada di dalam Bible begitu bunyinya kok. Halo, selamat. Ini istri atau suami? Jangan ngajak-ngajak nge-seks sampai subuh. Oh, kirain istri. Anda mau kerja di luar? Mau kerja di luar rumah dalam perjalanan jauh? Jangan tanya istri, nggak usah tanya istri. Nggak usah tanya istrinya. Opo iki lho, orang ngerti dek nih. Dari agama apa, Bang? Katolik, Protestan? Muslim bang. Alamak. Cuman mau nyampaikan aja bang. Oh, porek. Enggak, katanya kan Kristen nggak ada katanya yang bermain perempuan. Nah di sini banyak bang. Ya itu orang kerjanya itu kok. Saya di sini cuma Muslim sendiri di sini. Tapi di tengah-tengahnya oten semua sekelilingnya. Oh, iya. Banyak Tapi- yang bunting betisnya banyak. Paling nggak cari keluar mereka itu. Udahlah. Kita udah hafal itu. Saya 15 meter dari rumah saya ini di depan. Maaf nih, maaf sekali. Udah hafal kok. Sok paten, sok cantik. Sok menghina Islam. Mereka nggak sadar kelakuan mereka seperti apa. Halo, selamat Amsal. Selamat. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Juma, kabarnya sehat? Sehat Bang, sehat. Udah ada yang pakai nalar belum mereka itu Bang? Belum. Aduh, gimana tiap hari diobatin, tiap hari diterapi, masih aja. Bagaimana mau sembuh? Mereka punya sembahan bertanduk 7 kayak gini. Wahyu 5 nomor 7 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Halo, selamat malam Saudara Seti. Halo. Selamat malam juga Bang Juma. Apa kabar? Ya, baik. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta? Katolik. Katolik. Silakan buka kameranya, Bang. Saya nggak pakai baju. Nggak apa-apa, nanti tinggal tutup aja pakai kain horden. Silakan. Oke. Oke. Buka Iya Bang kameranya. Juma Bang. bagaimana? Kameranya dibuka. Udah ini. Udah ya? Udah nih. Nggak lihat rambutku. Oh iya. Oke. Sorry. Ini ada tema Bang. Anda sering baca Bible? Alkitab. Bible. Oh, kita pula. Bible. Oh, kalau Bible saya nggak pernah baca. Kalau Alkitab saya baca. Wah, gila. Iya. Anda sering baca, itulah yang Bible, menggunakan pakaian Islam sampai menyebut dirinya dengan Alkitab. Anda sering baca, Bang? Baca apa? Bible. Alkitab maksudnya. Bible. Kitab suci. Oh, kitab suci pula. Kitab suci. Kitab yang dianggap suci, iya.
Oh, kitab yang dianggap suci. Oh, boleh. Iya, Pernah baca. pernah ya. Anda baca nggak Matius 27 nomor 62 sampai 66? Saya nggak bawa Alkitab, jadi saya nggak bisa baca. Nggak ada Roh Kudusnya lagi nih. Kalau Roh Anda, Kudus selalu ada di hati saya. oh ya sudah, berarti dia tahu Bible. Roh Kudusnya Tuhan kan? Maksudnya? Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tritunggal. Maksudnya apa itu? Garpu. Tritunggal. Tahu tidak Tritung- Tritunggal artinya? Yang saya tahu itu Trisula. Sama nggak? Oh, Trisula. Trisula itu apa? Ya sama seperti Trikwek-kwek, Trisutrisno, Trimurti, Oh, Trio Macan. Trio Macan. Itu sama nggak dengan Iya, kalau yang tadi? Beda lah, masa kamu samakan dengan Trio Macan itu artis papan atas. Nah, Yes, makanya wanita. kalau Tritunggal itu maksudnya apa? Ya kamu cari sendiri, ngapain tanya saya? Saya naik kan sama kamu. Duh, kenapa jadi sensi? Lagi haid. Aku laki-laki haid, kamu laki-laki atau perempuan? Nggak salah, Paulus aja bersalin. Paulus bersalin, Iya, bersurban maksudnya. bersalin. Oh. Baca di mana? Paulus itu laki-laki nggak? Iya, Laki-laki kan? Terus iya. kenapa dia bersalin? Maksudnya bersalin, Bersalin emang itu dia bisa apa? melahirkan? Nah itu dia makanya. Heran juga aku kenapa bisa kayak gitu. Makanya tanya pada dirimu sendiri yang mengimani itu. Nah saya tidak mengimani, enak aja. Surat kepompong kok diimani. Itu kitab Surat saudara. kepompong. Heeh. Maksudnya surat kepompong itu apa ya? Kepompong itu apa? Coba kamu jelaskan. Itu Paulus bersalin. Kenapa bisa laki-laki bersalin? Ih, kamu nih orang tanya, coba jawab, Kak. Kamu punya rumah. Paulus bersalin, dia laki-laki kan? Paulus dia laki-laki, iya betul. Kalau Terus kenapa Santo dia Paulus hamil? kan? Iya. Nah, maksud kamu Santo Paulus kan? Iya, terus kenapa dia bisa hamil? Maksud kamu Santo Paulus yang mana, yang tulis Alkitab? Iya, Oh, dia hamil bagaimana? Coba jelaskan. Justru Saya nggak tahu, itu ya. saya baru dengar malam. ya itu kan ada di dalam kitabnya. Coba buka. Di Galatia 4. Galatia 4 bunyinya. Titit. Kok disensor? Ya karena laki-laki bersalin. Galatia 4 laki-laki bersalin. Nantilah coba saya buka. Tolong kasih ayatnya, Kak. Saya nanti pulang saya buka. Galatia 4 nomor 19. Nomor 9. Oh, bab 4 ayat yang ke-19 selanjutnya. Butir 19. Iya, betul. Oh, nanti saya coba baca. Mm-mm. Kamu tahu arti ini? Kamu sekolah di mana ya, Bang Zuma? Kalau boleh tahu, SMA. SMA-nya saya sekolah di Dubai. Oh, di Dubai. Kalau SMA di Dubai. Terus kalau kuliah? Kuliahnya di Afrika Utara. Afrika Utara. Oke. Jujur ini ya. Iya. Nggak tipu-tipu. Enggak. Kalau tipu kamu dosa ya. Iya, kalau nipu. Oh, oke. Kalau nipu dosa. Berarti kamu kuliah di Afrika Utara. Universitasnya namanya apa kalau boleh tahu? Pakendekan Mingkondok Diobela. Makondong. Kok Makondom? Makondok Diobela. Nah, Makondom. Mingkondong Diobela. Saya nggak pernah dengar itu. Iya memang namanya di Afrika Utara. Bagaimana mau Anda tahu? Kok kamu nggak pernah sekolah di Indonesia ya? Dulu pernah. Kok bahasa Indonesiamu bagus? Dulu pernah.
Dulu pernah. Di mana? Di Indonesia. Iya, maksudnya kapan loh? Di mana orang di Indonesia? Indonesia tuh luas loh, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Rote. Di Sumatera dulu saya sekolah. Sumatera. Iya. Tepatnya SMA 2, SMA 1, SMA 3, SMA SMA 1 Katolik, Banjarmasin. SMA 1 Banjarmasin. Banjarmasin itu Sumatera ya. Iya. Oke deh, Bang Suma. Saya Iya. baru tahu kamu sekolah di SMA 1. Ada lagi? Ada lagi, saya mau bertanya Bang Suma. Apa itu? Kenapa Bang Suma bilang kebangkitan sama dengan penyesatan? Bukan saya yang bilang gitu. Apa sayang? Oh, kamu bertanya. Abang nggak ada nih, Mbak. Di bawah mungkin. Nah, itu bukan menurut saya. Oh, Itu menurut imam-imam dan orang Farisi, penjaga kuburan Tuhan Anda. oh, kuli gitu, kuli bangunan. Bukan, bukan. Imam-imam Farisi, imam-imam Yahudi dan orang-orang Farisi yang mengatakan itu. Oh, yang langsung bertobat percaya kepada Yesus itu ya? Yang dari buta menjadi melihat itu ya? Itu Paulus, Oh, dulu dia Farisi atau bukan? Farisi. Oh, dia bertobat tidak? Bertobat katanya. Sahabat bintang syukran. Barakallahu fiik. Oke deh, kalau begitu Ya kamu udah. paham benar. Jadi kamu kuliah di mana tadi? Di Dubai ya? Bukan di Afrika Utara. Afrika Utara. Kuliah Afrika Utara, SMA di Sumatera. Banjarmasin ya. Banjarmasin, ya. Di Dubai tadi apa? Di sana SD, SMP. Oh, SD SMP. Baru sekarang kerja di mana? Kalau boleh tahu, sudah kerja kah? Saya udah kerja. Oh, syukurlah. Makanan banyak di rumahmu. Banyak. Coba tunjukkan satu menu. Ini kedondong. Apa itu? Ada Oh, kedondong warna kuning. kedondong, terus ada durian, ada banyak sini. Oh, kamu kaya juga ya. Oh iya. Beli dari mana Mama- uangnya? Maksudnya dapat. Mamanya kalau udah bosan samamu bisa aku beli. Mana tuh orang tua mau jual. Kebetulan saya butuh penjaga kebun. Boleh. Gajinya berapa? 30 hari selama sebulan. Iya, gajinya berapa? Ya itu. 30. Oh iya, 30 hari dalam sebulan tuh gajinya berapa? 30 hari. 30 hari. Upahnya berapa? Ya Iya, itu upahnya dia. berapa? 30 hari selama sebulan. Upahnya berapa? Ada lagi? Tidak, saya tanya upahnya berapa 30 hari Ya dalam itu tadi 30 hari selama sebulan. Full. Iya, berapa? Ya itu 30 hari gajinya. Satu hari berapa? 24 jam. Oh, satu hari itu 24 jam. Kalau dirupiahkan, kalau menurut kamu? 1 rupiah. Oh, kamu miskin sekali ya. Tadi kaya sekarang miskin. Kamu keturunan orang Bombay bukan? Bombay maksudnya? Mumbai. Bombay, cucunya Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, nggak ngerti saya, nggak tahu Sanjay Dutt. Udah ya. Udah. Kenapa? Udah. Bang? Nggak tahu aku mau ngomong apa sama sampean. Oh, kamu Bingung. sudah bosan. Enggak, bingung. Bahas agama kah, apakah? Kalau saya sih mau berbincang-bincang aja sih, naik. Oh, mama Jangan turunin ya. Kalau saya nggak akan kasih kamu paus.
lame-lame. Masalah generasi. Kenapa? Kita sapa dulu ya. Boleh. Sapa dulu. Kamu dibawa aja dulu, jaga Ken Horden. Wangi, penras dong. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari Katolik. Tidak perlu abang tahu saya agamanya apa. Saya pengen tanya aja. Enak aja. Lu kayak penjajah, Bang. Halo, selamat malam. Halo. Enak bener, kamu gak perlu tahu agama gue, kata dia. Aku cuma mau nanya. Emang lu siapa, Cumi? Emang lu berarti buat gue? Halo, selamat malam. Malam, Pak. Halo. Malam, Pak. Agama mana? Kristen, Bapak. Buka kamera boleh. Sumpritannya nggak usah ditiup sambil ngomong. Silakan buka kamera, Bang. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Wah. Malam, Bapak. Malam juga. Apa kabar? Baik. Masih sering ke gereja? Masih, Bapak. Sering baca Bible? Ya. Tidak. Itu suara apa itu bunyi? Apa? Ada suara mencut kayak sumpritan. Oh, itu biasa. Apa itu? Ada makhluk hidup yang Apa? apa, Pak? Kenapa? Itu suara apa? Suara Riri. Riri apa Riri? Misalkan malam tuh gini aja, Bapak. Daripada Bapak tinggal di mana, Bapak? Ah? Bapak Kenapa? tinggal di mana, Bapak? Saya di Dubai untuk sekarang. Dubai sekarang. Asli mana, Bapak? Saya orang Sumedang. Sumedang. Oke. Kayaknya yang Bapak ini yang kemarin pernah ketemu sama saya, Bapak ya? Iya, betul. Ya. Bapak juga saya lihat ada ketemu sama Bang Edis ya? Oh iya, itu murid saya. Hah? Murid. Murid Awang? Ya. Oh, mantap. Ini loh, Bang. Ya. Saya mau ada yang saya mau bicarakan. Apa itu? Atau gimana sih? Bapak,
Ya. Kenapa ya? Saya itu selalu problem dalam minuman. Minuman? Ya. Gimana saya harus berhenti seperti itu, Bapak? Tiap hari minum? Ya. Saya itu, Bapak, pernah nikah, tapi 2 kali, Bapak. 2 kali. Sudah kali kita bakal kenang. Cuman bagaimana Bapak? Kita itu melepas dari minuman. Gimana Bapak? Ke rumah sakit aja, minta disuntik. Kenapa? Ke rumah sakit minta disuntik sama dokter. Maksud? Supaya nggak minum lagi. Nah, itu Bapak itu bukan Bapak pendeta ini. Sekarang kan begitu. Ya itu udah betul. Loh, kalau Bapak pendeta, Bapak yang ini, dia kan belum. Istrinya. Iya, karena minuman dalam agama Anda itu tidak menajiskan. Katanya Bapak Kristen. Segala sesuatu masuk dalam mulut itu tidak najis. Yang penting jangan botolnya. Kalau minumannya boleh. Sebab di dalam 1 Timotius 5 dianjurkan minum alkohol gitu. Oke, siap. Oke, siap. Tapi sekarang ini Anda baru-baru minum lagi, sementara minum. Udah selesai. Berapa jam lalu? 1 jam lalu, Bapak. Sejam yang lalu. Minum apa? Mereknya apa? Tapi tikus biasa. Berapa botol? Setengah botol. Tapi Anda belum ada apa-apanya kalau minumnya bukan melalui lubang hidung. Oh, berarti Bapak ini gimana ya? Bukan sudah. Saya tidak mengerti, Abang. Kalau mau minum cap tikus supaya tidak mabuk,
itu diminumnya lewat lubang hidung, diisap, jangan lewat mulut. Itu rahasianya tuh. Bang, Hmm. kamu ini sebenarnya apa sih? Maksudnya? Kok yang aku temui namanya itu yang sama abang, sama seperti abang. Nah seperti itu bang. Tapi abang itu secara menghakimi kita itu sebagai orang biasa. Saya tidak menghakimi, saya kasih solusi. Abang kenyataannya seperti itu. Supaya Tadi bang, aku ketemu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sudah pergi dia di pasar subuh-subuh jualan sepeda kumbang. Bang, tunggu bang. Nah seperti abang, Pak Jeffrey itu, kalau terus bilang, kita semua dia doakan, dia begini. Tapi abang bilang apa? Minum yang banyak supaya mati. Gimana sih bang? Mana ada saya bilang gitu. Kamu ini kayak orang mabuk aja. Nggak mabuk bang. Saya mabuk memang. Mabuk? Iya. Oh iya. Kenapa? Ya udahlah kalau gitu. Nanti sebelum tidur cuci muka pakai topi miring. Abang itu kan buka ini bang. Bukalah. Bang. Nanti Guna abang mau keluar di orang-orang semua. Kalau abang seperti itu. Nanti kalau mau tidur cuci muka pakai topi miring. Gitu. Karena abang sebenarnya abang yang semalam abang itu memang saya sudah abang itu seperti apa ya? Seperti apa ya mau bilangnya? Jadi abang itu sebenarnya abang nusa begini, abang turun aja, mencari sendiri, mencari nganape, mencari jo, kong nusa begini, pendeta apa seperti ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ganteng kali abang ini, bah. Kalah aslinya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kalau maka data panono bawan ya harus mabok. Wah, malas lu kumitai. Terima kasih. Lanjut, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sengi iya yang malas lu kumitai. Mak dari Dua ada yang tetap. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari gereja. Tidak dari mana-mana, Pak. Saya cuma mau cari kebenaran aja. Dari agama mana? Kalau dari kecil, kalau dari apa? Kalau soalnya kan bapak saya kan Kristen, sedangkan almarhumah ibu Islam gitu. Nah, jadi setelah ibu meninggal kan ayah menikah lagi. Nah dari sana aku tuh nggak pernah gabung sama orang tua sampai sekarang tuh kayak nggak ngikut apa-apa gitu. Cuma boleh. Pas dari bentar. Gimana caranya?
belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh gitu ya. Iya. Gimana dong? Atau pakai akun lain? Boleh. Yang bisa buka Boleh. kamera. Oh iya, oke, bentar ya. Halo, selamat malam. Pasien seterusnya silakan naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, resepsionis juga bang ini. Tolong yang muslim dong, pusing saya ini. Makanya aku betah-betahin ngomong sama yang aneh-aneh. Karena di permintaan ini banyak kali lah. Tapi muslim, ayolah please. Capek nyarinya soalnya. Ini naik turun pakai jilbab lah. Minta pertemanan kayak mana. Nah kayak gini kan. Kan muslim ini ya. Halo saudara. Halo. Semangat malam. Ya kan? Kan ngerjain kita gitu loh. Tolonglah yang muslim saling mengerti. Ini sudah tengah malam loh ini. Kalau masuk ke sini mau nyimak diskusi, ya tahan diri lah. Jangan minta permintaan juga kan gitu. Nah ini kan aku harus ngutuin satu-satu. Assalamualaikum Bang. Ayo teman muslim, boleh kerjasama. Ini sudah jam tengah malam. Di tempatku ini udah pukul 1 loh, 12. Bisa nggak kerjasamanya supaya ya dari Kristen mana? Katolik, Protestan? Yang tadi yang nggak bisa on cam. Oke. Silakan. Dede Dirgantara. Halo. Iya bang. Iya bang. Dari Kristen? Islam juga bang. Alhamdulillah. Silakan buka kamera. Ya. Halo. Halo juga. KTP-nya Maaf ya, apa? aku pakai masker ya. Ya nggak apa-apa. KTP-nya apa? KTP-nya Islam. Karena KTP kan Islam. ya, cuma saya nggak memperdalam itu semua karena kan Bapak kan Kristen. Nah gitu, cuma memang dari kecil saya didoktrin untuk ngikutin ajaran Kristen, cuma karena saya bisa dibilang dari SMP nggak tinggal di rumah, bisa dibilang saya nggak ikut siapa-siapa gitu. Saya ikut sana sini lah gitu umpamanya. Cuma ada yang pengen saya pertanyakan ini. Mohon maaf sebelumnya, Bang Juba. Ya. Karena kan sudah umur saya segini, kalau dulu waktu masih saya remaja, masih kecil, saya tuh percaya dengan adanya penembusan dosa gitu kan. Kayak umpamanya, kita mau ngapain aja, yang penting ada iman, kita pasti selamat. Itu yang saya terapkan waktu saya
masih SMP lah gitu kan, masih usia gitu. Nah, cuma di saat saya hidup sendiri, saya terapkan itu semua, saya mabuk-mabukan, minum minuman keras karena kan kita nggak ada didikan dari orang tua. Jadi saya sebebasnya aja gitu buat hidup. Nah, pada akhirnya sekarang usia saya kan udah 28. Nah, usia saya udah 28 akibat dari banyak minum minuman keras, terus minum pil-pil yang terlarang dulu. Saya sekarang kena imbasnya. Tahun 2024 saya pernah masuk ICU gara-gara banyak rokok, banyak minum minuman keras. Lever bukan? Dan Bukan kena lever enggak? Enggak. Saya kena PPOK. Bang Abida, barakallahu fiik. Ya, waktu itu saya kan gagal nafas, sempat masuk ICU juga. Dan di situ katanya paru-paru saya sudah kempis akibat kebiasaan pola hidup yang buruk. Nah, waktu saya masuk ICU itu udah tanda tangan kan. Ini kalau gagal jantung harus pakai ini yang setrum itu kan. Iya. Nah, di situ waktu saya masuk ICU saya dibius, kok istilahnya syukurnya saya tuh masih bisa selamat, tapi saya tuh cuma istighfar aja gitu, kayak istilahnya astagfirullah, tapi saya nggak pernah kayak sholat segala macam, nggak pernah. Tapi di saat-saat kritis itu kenapa tiba-tiba saya kayak istighfar astagfirullahaladzim kayak gitu. Dan akhirnya syukurnya saya bisa lewati masa kritis itu sampai sekarang, walaupun dampaknya masih ada. Nah, yang saya pengen tanyakan tuh di sisa hidup saya, di sisa umur saya itu, yang saya tanya bagaimana konsep penebusannya sebagai percayaan orang Kristen. Kalau misalkan kita ngapa-ngapain bebas nih, mau berbuat jahat, minum minuman keras, dan ditanggung itu semua kan, tapi ada sebab dan akibat sampai sekarang kan. Kayak kita minum minuman keras, sakit dampaknya kita sekarang bisa rasain. Nah, kalau misalkan di Islam, kalau kita misalkan katanya betul nggak semua umat Islam itu akan masuk neraka dan dicuci dulu, tapi semuanya akan masuk surga, apa itu betul? Enggak, itu keliru itu. Yang benar adalah seluruh manusia akan melewati sirat menuju surga, dan dibawa sirat, dibawa kemudian perjalanan menuju ke surga itu ada neraka jahanam. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka, akan melewati neraka. Dan orang-orang yang mampir di sana itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir aja yang menetap di sana. Sedangkan orang Islam itu akan melanjutkan perjalanannya menuju kepada surga. Coba dibaca surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun yang beriman kepada Allah, tidak pernah menduakan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, lalu beriman dan beramal saleh kepada Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, karena kan saya pernah, karena kan lingkungan saya juga Islam juga banyak. Karena saya sering dengar katanya umat Islam itu walaupun ada setitik iman, dia akan masuk surga walaupun dia dosa besar. Apa itu betul? Iya, benar sekali. Selama dia tidak menduakan Allah, tidak menyembah, tidak menjadi Kristen dan lain-lain, maka seluruh dosa-dosanya berarti itu akan dicuci dulu ya di neraka gitu ya. Kalau sudah diampuni oleh Allah, enggak. Sudah diampuni artinya udah diampuni. Contoh di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itu ajaran Nabi Muhammad itu apa? Ajaran Nabi Muhammad itu bertaubat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamat taubah 'alallah lilladzina ya'maluna su'. Barang siapa yang kemudian bertobat, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan. Yang bertobat itu mereka yang melakukan kejahatan dan tidak mengerti kemudian bagaimana caranya mereka sehingga sampai jatuh kepada kejahatan tersebut. Lalu mereka bertobat,
Apa kata Allah? Ketika mereka bertobat kepada Allah, tobat mereka itulah diterima Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dosa dihapuskan bila mana terjadi penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi, maka seluruh dosa-dosa dihapuskan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Walaupun misalkan ini seumur hidupnya mungkin dalam 20 tahun, 25 tahun dia melakukan maksiat, tapi bisa dia sadar, itu bisa dihapus semua dosa-dosanya. Yang penting dia kembali benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yang sungguh-sungguh bertobat. Maka dia seperti bayi yang lahir kembali. Dia bersih kembali. Kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Gitu. Maka orang-orang inilah yang bertobat, inilah yang kemudian dicintai oleh Allah. Ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semisalnya, taruhlah saya tidak pernah berbuat dosa. Dibandingkan adik ini melakukan dosa. Saya yang tidak pernah melakukan dosa, selalu merasa sombong. Saya ini orang selamat, saya ini orang baik, saya ini orang soleh. Sehingga saya memandang orang lain itu rendah. Saya memandang para pendosa itu orang yang jauh dari Allah. Saya menganggap diri saya paling benar. Saya menganggap diri saya adalah orang yang kemudian lebih hebat, lebih di atas derajatnya daripada mereka yang melakukan dosa. Itu justru sekeliru. Allah justru benci sama orang-orang yang seperti itu. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat, melakukan kejahatan, lalu kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Dihapuskan dosa-dosanya. Gitu. Dan setelah kita kembali kepada Allah, dirangkul oleh Allah, maka sebisa mungkin kita mengisi hidup kita itu dengan amalan-amalan yang baik. Jadi sederhananya gini. Kita ini manusia kotor. Bagaimana cara kita bersih? Sederhana, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat, saya menyesal atas dosa-dosaku yang lalu-lalu. Setelah itu kita lakukan dengan ikhlas, maka dosa kita ini terhapus. Jadi kita sekarang menjadi orang yang bersih. Nah, setelah kita menjadi orang yang bersih, apa yang kita lakukan selanjutnya? Isi kegiatan hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan soleh. Gitu. Jangan lagi melihat ke belakang, tetapi lihatlah ke depan, dekatlah dengan orang-orang yang beriman. Dekatlah dengan masjid, dekatlah dengan majelis-majelis. Jangan lagi mau jatuh ke dalam jurang yang sama. Begitu adik. Ingat ya, air mata penyesalan akan dosa itu dahsyat sekali, lebih dahsyat daripada air memadamkan api gitu. Apa mungkin saya dimaafin gitu kalau saya benar-benar kembali atau bertobat gitu? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Saya berpikir mungkin ini karma buat saya. Kedua orang tua saya meninggal, terus saya nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Mungkin akibat dulu saya berbuat jahat. Dan sekarang saya sendiri, makanya saya selalu berpikir, saya selalu merenung di sisa-sisa akhir umur saya ini, saya harus menjadi apa, gitu. Iya. Alhamdulillah. Adik ini mendapat petunjuk untuk kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Adik di mana ini? Di kota mana? Di Lombok, Bang Juma. Lombok itu kan kota orang-orang yang soleh. Banyak guru-guru kita di sana. Silakan kan dekat dengan mereka. Bapak saya kan orang Bandung. Nah, ibu itu orang Lombok. Kebetulan dia waktu itu menikahnya pas muda. Ibu lulus pesantren gitu kan. Setahu saya ada cerita. Dan dia meninggalnya di usia muda. Di waktu ngelahirin saya gitu. Jadi saya nggak sempat buat istilahnya nerima ajaran dari ibu gitu. Iya. Sekarang tinggal dengan siapa? Nggak ada siapa-siapa, saya sendiri. Keluarga nggak ada, orang tua nggak ada, teman nggak ada. Oh gitu.
Kok bisa ya? Iya, makanya saya selalu nontonin Bang Zuma kan, kadang-kadang kalau istilahnya menjelaskan sesuatu tuh kayak kena aja di hati itu, walaupun mungkin Bang Zuma tegas ya, keras, tapi tetap itu bisa ngetuk perasaan saya bahwa saya itu juga pendosa gitu. Oke, Alhamdulillah. Masya Allah. saya coba-coba naikkan buat ngutarain ini karena saya juga pengen naik, cuma masih malu gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Saya yakin sekali netizen kita dari Lombok pasti banyak yang memperhatikan ini. Dan kalau adik ini bersedia untuk dibantu oleh teman-teman kita, ya sudilah kiranya untuk membaca DM. Karena saya yakin sekali akan banyak orang Lombok yang akan membantu adik yang begitu baik gitu, dituntun mengenal Islam dengan baik gitu. Kalau misalkan dengan semuanya ini terjadi, apa saya tidak perlu mengulang syahadat saya, Bang? Bisa aja, Tidak perlu. syahadat itu dilakukan kapan saja. Kapan saja Penting dalam dilakukan. hati ya, dalam hati bisa. Nanti kan ibadah, sholat. Karena kalau bertobat itu artinya mulai menjalankan sholat kan gitu. Ya, karena saya kan ngerasain semenjak pulang dari rumah sakit, saya coba untuk belajar untuk sholat tahajud karena kan saya sering banget begadang. Saya coba, nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba, walaupun saya sendiri kayak ada tenang aja gitu, kayak ada yang selalu nemenin, itu yang saya rasain. Adek Saya di jujur, Lombok mana? Saya di Lombok Utara. Di Lombok Utara ya? Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya teman-teman yang di Lombok, silakan DM beliau. Insya Allah beliau bisa menjadi orang benar. Adik ini, nama lengkapnya siapa sih? Nama sebenarnya siapa? Nama saya sebenarnya Rian. Oh, Rian. Jadi ada Sundanya juga berarti ya? Iya, Bandung sama Lombok gitu. Tapi lahirnya di Lombok. Lahir di Lombok. Besar di Lombok juga. Jadi tinggal sama siapa? Rumahnya siapa? Saya ngontrak sekarang. Kontrak sambil bekerja kayak jual beli handphone gitu kan. Oh iya, Nah, semenjak orang tua meninggal, memang saya dari kecil nggak pernah bareng mereka, terdidik hidup di jalan. Nah, setelah mereka nggak ada, saya memang harus begini sendiri. Oh, akunnya katanya privat ya, akunnya ya? Iya. Iya, iya. Maksudnya banyak teman-teman kita yang mungkin ingin memperhatiin gitu, yang memberikan perhatian, ya biar supaya lebih kuat lagi kan gitu. Teman-teman kita di Lombok itu orang-orang yang taat, mereka orang-orang soleh. Makanya circle saya banyak kan orang-orang Muslim gitu kan, sering